Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Koturnada dengan NIM 1120147. Kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mata kuliah Hadis Ahwal Syasyiyah dengan tema macam-macam idah dan idah serta ihdatnya wanita karir. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada macam-macam idah. Pada umumnya idah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, idahnya wanita yang ditinggal mati suaminya, dan yang kedua, idahnya wanita yang ditinggal cerai atau ditalak oleh suaminya. Idahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu ada dalam dua keadaan. Yang pertama, dalam keadaan jika ia hamil. Jika ia hamil, maka idahnya sampai ia melahirkan. Kemudian yang kedua, jika ia dalam keadaan tidak hamil, maka idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian idahnya wanita yang ditinggal cerai atau ditalak oleh suaminya. Itu ada 3 keadaan. Yang pertama, istri yang ditalak suami dalam keadaan hamil, maka idahnya sampai ia melahirkan. Yang kedua, itu ada istri yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan haid, maka idahnya adalah 3 kali sucian. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu istri yang ditalak suaminya yang belum haid atau tidak haid, atau dalam kutip sudah menopause. Itu idahnya 3 bulan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu idah dan ihdatnya wanita karir. Yang pertama, idahnya wanita karir. Bagi seorang wanita karir yang masih dalam keadaan iddah dan ihdat serta statusnya itu sebagai pencari nafkah di luar, maka hukumnya diperbolehkan. Namun hal ini dengan catatan bahwa ia harus profesional dalam keadaan iddah dan ihdatnya maupun profesional dalam mencari nafkah demi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Kemudian tujuan diperbolehkannya seorang wanita karir untuk mencari nafkah dalam keadaan iddah ini itu hanya semata-mata demi memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, serta anak-anaknya. Dan hal ini juga termasuk dalam hajat yang darurat. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi al-hajah tunazzalu manzilatal darurah ammah kanat au khassah, yang artinya bahwa hajat itu bisa menempati posisi darurat, baik itu hajat umum maupun hajat khusus. Nah, oleh karena itu, jadi wanita karir yang mencari nafkah pada masa idahnya ini kedudukannya sama dengan laki-laki, sehingga ia tidak bisa menjalankan masa idah dan ihdatnya dengan sebagaimana mestinya. Kemudian ihdatnya wanita karir. Ihdat itu apa sih? Secara etimologi, ihdat itu artinya larangan atau halangan. Nah, ihdat dalam konteks fikih itu adalah suatu keadaan wanita di mana ia dilarang untuk berhias diri sebagai tanda perasaan berkabung atas ditinggalnya oleh suami. Kemudian ihdatnya wanita karir itu apa aja? Menurut ulama Syafi'iyah, ihdatnya wanita karir itu ada 3. Yang pertama itu ia dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. Kemudian yang kedua itu ia dilarang untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan terdesak seperti mencari nafkah tersebut. Kemudian yang ketiga itu dilarang untuk berhias diri. Nah, berhias diri di sini dalam konteks seperti memakai perhiasan, memakai wangi-wangian, memakai cat kuku dan sebagainya. Oke, itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.